وعلى آله وصحبه ومن تبعهم إلى يوم القيامة. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني yafqahu qawli. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama dulu kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini kita masih diberikan Allah Subhanahu wa taala hidayah, petunjuknya, sehingga kita dapat mudah melangkahkan kaki kita ke masjid ini dalam rangka tujuan secara umumnya itu kita memakmurkan masjid kita, di mana mungkin kita sudah di fenomena di akhir zaman ini ya sangat sulit akibatnya memakmurkan masjid. Tapi kita sebagai orang yang beriman, maupun beriman, kita usahakan memakmurkan masjid kita. Jadi mudah-mudahan ibadah yang kita lakukan pada malam hari ini diterima Allah Subhanahu wa taala dan menjadi salah satu penyebab kita selamatnya kita di akhirat kelak. Kalau yakin kalau seberapa orang pasti dikakudi hendak pada selamat, pasti jawabannya hendak itulah. Nah, setiap hendak itu perlu pembuktian. Jangan pada hendak saja, tapi beribadah oleh. Nah, itu perlu dilakukan bawaan hendak. Nah, artinya kita ini yang mudah-mudahan kita bahagia di sini dasar dorongan karena keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita kuatkan keimanan kita dengan cara, di antara cara yang kita ingatkan di hati kita yakinkan bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha melihat, Maha mendengar, Maha mengetahui. Otomatis bila kita yakinkan, kita tanamkan di hati kita keyakinan kita tadi, otomatis kita itu akan capai ibadah. Ya kan? Apalagi ini menghadapi bulan puasa ya Allah. Nah, ini lalu salawat dan salam sudah tercurah kepada Nabi kita Muhammad SAW, kepada beliau, para sahabat beliau dan orang yang mengikuti jejak langkah beliau. Mudah-mudahan kita hadir di masjid ini nanti niatnya memakmurkan masjid menurut Nabi. Nah, menurut Nabi itu bertujuan melazimi masjid. Mudah-mudahan kita termasuk orang umatnya yang selalu disebut menghidupkan sunnahnya dari langit. Lalu kita menyambung yang pelajaran kita atau ingatan kita yang telah lewat. Nah, jadi intinya gitu. Jadi pertama dulu kita itu kan hendak selamat kepada akhirat kan? Otomatis kita itu seberataan pasti orang beriman itu beriman dengan akhirat itu pasti ada, ya kan? Ada di hari pembalasan, otomatis ini itu mau yakin hendak selamat, ya Pak, selamat Pak. Nah, otomatis hendak selamat itu tadi ada caranya. Nah, ini jadi kan ada otomatis ada caranya, cara yang harus dilakukan dan yang harus dihindari. Jadi itu ada perbuatan yang harus dilakukan supaya selamat di akhirat, ada perbuatan yang harus dihindari supaya selamat di akhirat. Nah, itu tadi. Nah, jadi ibaratnya, jadi di antara kita bahas malam ini adalah suatu perbuatan. Nah, bila kita hendak selamat itu harus kita hindari. Nah, jadi di sini kita harus menghindari dan tanggungan kita pun anak kita, bini kita harus kita padai buat supaya ini jangan kita lakukan perbuatan tadi, perbuatan yang bila dilakukan itu akan membawa kecelakaan di akhirat. Kita lihat, nah otomatis bila kita betul-betul sayang dengan keluarga kita itu kita jaga akan dirinya supaya itu selamat di akhirat. Kita lihat, nah, jakibat kita tuh kan menjadi orang tua tapi kada peduli tentang keselamatan akhirat anak itu, seperti itu diragukan persayangannya. Nah, itu tadi. Artinya orang normal itu anakku selamat ya kalau artinya pandangan kita itu harus sampai ke akhirat, maksudnya jangan di dunia kan. Nah, lalu di sini disebutkan ulama Syekh Abdul Samad Al-Palembang ini menyebutkan di antara yang harus kita hindari. Nah, harus kita hindari itu semalam yaitu namanya berdusta. Nah, berdusta bahasa kita itu mengaramput. Juga mengaramputnya ini kena ada asal mula mengaramput dusta itulah dosa ya, kalau menimbulkan perbuatan menimbulkan dosa. Tapi kena di antaranya ada
dusta itu nang bisa jadi wajib, artinya jadi ibadah. Ini ada juga nang harus hukumnya. Nah ini tentunya jadi kita harus tahu kita kayak pakai apa nang ada boleh jadi nang boleh pakai apa maka nang jadi ibadah bahasa itu ada gitu kan. Nah itu tadi. Jadi asal mulanya dusta itu belum menimbulkan dosa, menimbulkan dosa. Jadi ibaratnya kita hindari dulu kata-kata nang apa pengucapan kita nang yang itu mengucapkan kabar, karena kabar itu kada benar. Itu kan ada dusta lah. Nah, tapi semalam di sini kita jauh di sini semalam ada apa berdusta tapi nang hukumnya wajib. Nah, di sini kalau di sini terkadang kan dusta itu di sini jadi wajib dan terkadang dusta itu bisa jadi mubah. Nah, jadi ibaratnya dusta itu bisa jadi hukumnya haram, ada nang wajib, ada nang mubah harus ibaratnya. Nah, lalu semalam sini nang sini contohkan nang dusta itu nang wajib. Nah, nang wajib artinya kita itu milihnya ada dusta, kita berdusta. Nah, ada itu kan. Nah, pasal benar mesti dikasih tahu bilang ujar guru aja ada dusta itu wajib jadi setuju misalnya dipotongnya gitu di situ aja harus atau mau beli misalnya dusta harus kena guru misalnya gitu lah. Jadi ini makanya belajar itu biar kita mendengar itu penting dari awal dan sampai habis sampai tuntas. Ini ya kalau supaya jangan salah paham ya. Atau misalnya mohon maaf nih jangan sambil kita tuh keadaan mata terpajam ngantuk bisa rujuk lah. Nah itu juga kita belajar tenang. Jadi banyak harus fokus bahasanya tenang supaya jangan salah paham lah. Jadi diulang dari apa asal mula dosa itu apa haram Allah. Nah tapi ada yang terkadang yang menjadi ulama itu dosa itu punya wajib. Jadi hari ini mau pada mau kita seandainya kita ada dosa kita yang dosa dan ada terkadang memang hukumnya harus. Nah lalu semalam contoh di antara contoh yang kita itu wajib berdusta seperti di sini berdusta sebab hendak melepaskan orang yang hendak dibunuh oleh orang yang zalim sebenarnya. Nah jadi banyak contohnya di sini contoh yang kita wajib berdusta di sini mengangkut bahasanya. Contohnya ada orang masuk ke rumah kita hendak minta perlindungan dari kita gila gitu. Kalau ada orang hendak membunuh, hendak membawa barang misalnya, bila kita padahkan maka orang yang bersembunyi rumah kita tadi akan dibunuhnya ibaratnya. Nah tapi ibaratnya membunuhnya tadi artinya karena kezaliman misalnya. Nah itu kita wajib mengadakan adat bahasanya. Nah itu bilang ada kayak besok rumah kita misalnya biar kita mengadakan misalnya buat berbarang lah misalnya. Nah bila kita padahkan bisa di rumah kita bagi pasarnya kan. Nah kita wajib jangan mengadakannya wajib berdusta kan artinya sebetulnya ada di rumah kita tapi kita untuk menyelamatkan orang tadi. Nah itu apa harus berdusta kepada kada telah diadakan maksudnya. Nah itu berdusta artinya berdusta itu kan menghambatkan sesuatu yang kada semestinya itu berdusta sebenarnya. Nah ini artinya itu tidak dikatakan kita berdosa. Pertama kita dosa kan dosa tadi apa melanggar berdosa akan mangkut bahasanya. Nah kedua kita itu menolongi orang melakukan perbuatan pembunuhan tadi. Kita manahkan tak sama aja kan banyak mana jatuh. Nah kan ibaratnya sama itu sama manahkan. Nah itu berarti kita berdosa. Nah itu adalah makanya itu apa wajib mengangkut ibaratnya. Di sini itu mendengar apa nanti mengangkut bisa dari. Jadi gambarannya itu kondisinya kan ini tidak tergantung kondisi. Komunikasi maksudnya ya kadang beli harap ini orang misalnya artinya jangan salah di bahasanya itu jangan dipotong hebatnya lah. Nah tadi atau di sini sama hendak melepaskan harta perkawanan orang kepadanya daripada orang yang zalim. Semalam itu contohnya kan orang bagi harta pada kita ada bagi duit dari kita lalu si A misalnya bagi duit kalau kita bagi duit kita bila si A tolong saya main nanti sebanyak ambil itu karena bila si B nak ambil dan menunjuk dia tuh apa anak ambil hartaku. Nah lalu apa jadi kita itu bila ada si B nak ini adakah si A mau menitipin kita. Nah kita itu wajib apa berdusta artinya tidak wajib kepada kada
Bila kita unjuk, kita kada amanah. Ya malah bila kada kita unjuk, sedangkan kita mau pada ada, kita disakitinya. Nah yang mana wajib berdusta itu nah. Ini gambarannya kayak itu tadi. Nah di sini jadi bilangnya atau isinya atau di sini hendak memelihara harta orang muslim sendiri atau istri orang muslim daripada hendak dizalimi orang lain. Allah yang milik contohnya wajib masih wajib berdusta misalnya dia tadi misalnya mohon maaf misalnya bini kurang merusak rumah kita, bini kurang merusak rumah kita, lalu bini kurang itu masalah rumah kita misalnya, lalu bini si A misalnya masalah rumah kita. Nah si B ini nak menyakitinya, nah menyakiti si bini si A tadi bersatu dengan kita, lalu si A tadi si B ini ngakuni adakah bini si A bersatu dengan ikan ya? Nah misalnya pindah anu dia jatuhin harap penemukannya dan misalnya lah misalnya telah, nah kita wajib dulu apa? Wajib dulu melindungi dulu, sekiranya jangan terjadi kekerasan misalnya. Nah jadi sudah karena meskipun dia salah sudah belum sembunyikan, karena kita selesaikan dengan baik-baik tanpa ada kekerasan dan kita pada hakam kita ya ada kesadaran jadinya. Nah itu artinya di waktu itu kita wajib berdusta bahasanya setelah wajib mengangkut dulu. Nah lalu dari sinilah nah padahal tidak lepas daripada tidak terpelihara akan segala yang demikian kita tadi melainkan dengan dusta maka wajib berdusta. Jadi keadaan yang tadi kita wajib berdusta sebenarnya artinya bila kita jujur akan menimbulkan mudarat yang lebih besar. Nah itu harus berdusta bahasanya. Nah maka di sini maka misalnya haruslah, contohnya haruslah, artinya kita bisa ada istilah. Nah harus berdusta itu sih seperti berdusta sebab hendak mendamaikan orang yang berkelahi. Ya contohnya ya, misalnya si A dengan si B berkelahi, bahkan tapi berkelahi ini kan cocok ibaratnya berkelahi lah, si A si B berkelahi. Nah kita itu ibaratnya boleh berdusta tapi niatnya untuk mendamaikan dua orang tadi. Nah, niatnya berdusta boleh berdusta tapi dengan niat tujuan berdusta tadi hendak mendamaikan. Tapi kalau niat berdusta tadi hendak mau ngompori, memanasi lagi bertambah mengaruhi situasi. Nah itu kayaknya bukan boleh. Nah artinya nih contohnya misalnya anu si B A si B misalnya kalau bakal cocokan ada bakuran lah ibaratnya berakhir lagi kita jadi kita kan jadi orang tengah jadi memadahkan si B tidak si A anu ini minta maaf nih kan ini ngaku salah kita kan berdusta padahal itu pada memandang itu si A tadi. Nah lalu jadi si B ini kan merasa tenang kan. Lalu kita si apa dia bilang buka provokasikan lalu dia manggil orang tengah tadi udah si B dia mengaku salah ini bukan minta maaf. Nah ibaratnya ini menyesal. Nah jadi kan ibaratnya sama apa niatnya itu tadi berdusta tadi. Nah berdustanya itu punya harus. Nah kan boleh dibolehkan itu berdusta. Nah kayak tadi dengan niatan supaya orangnya apa ada berkelahi lagi. Nah alhamdulillah ini ada rame kan bilangnya kita itu apa babutan tuh rame apa rame itu ada babutan ada rame jadinya. Misalnya mohon maaf di sini gara-gara pemilihan bakal kawan sudah kan dia ada dunia orang rame. Jadi kita biasa saja lah kita ini. Lalu di sini atau di sini ulama di sini contohnya sini kan orang yang berbentak ya orang lagi ini. Atau di sini mendamaikan antara dua istrinya. Situasinya adalah ini kata sini atau di sini kan harus mendamaikan antara dua bininya. Itu berarti bini itu. Dua orang. Nah, atau di sini mendamaikan atau seseorang yang berdusta mendamaikan antara dua istrinya. Berarti gambarnya orang ini mesti dua bini. Coba di bumi ini mungkin gambarannya kan memang berdusta ini itu sama ibaratnya atau yang rumah dua ketahuan itu sudah benar ketahuan ibaratnya. Nah asalnya baik-baik saja kita timbul salah paham apa ibaratnya lalu ini mendamaikan. Nah mendamaikan itu
Itu tadi yang boleh tadi lah, ujar di bisnis, ujar nang bi, misalnya ujar nang laki kan, mengadahkan bini ujar nang bini itu, ujar bini Tuhan gitu. Ikam ini baik benar. Maksudnya kan padahal nang bini Tuhan itu kan karena memandangkan itu, lumpah pulang ke bini Tuhan, ujarnya laki tadi, ikam ini ujar bini aku baik benar. Asalnya artinya ada yang minta maaf itu salah. Nah, asalnya kan baik, itu ada salah paham apa. Nah, lalu gara-gara berdusta ini malah membaikkan pulang. Itu memang boleh tidak? Tapi memang berdusta misalnya ya dia mengenali sih mendamaikan istri berdusta demi mendamaikan istri saya misalnya. Ya, contohnya lah. Misalnya ulun di sini berdua misalnya. Nah, bapadah misalnya, bapadah memberi bini amok misalnya sejuta uang bini Tuhan. Nah, padahal 2 juta misalnya demi bini Tuhan supaya senang. Nah, itu bukan mendamaikan caranya apa? Nah, itu tetap masih kadang boleh nanti. Masih kadang boleh berdusta. Bapadah bini Tuhan memberi bini amok sejuta aja. Padahal 2 juta ibaratnya. Tapi memberi bini Tuhan sejuta aja. Nah, itu kada boleh kita berdustanya. Nah, itu artinya lihat konteks juga. Artinya kalau kan sih baca kita ini saya mendamaikan istri. Nah, pokoknya asal istri kalau mau mama dia bilang publik dia berdusta. Nah, itu mau antara pada dibolehkan karena jadi. Nah, di sini dan barang sebagainya maka tidak dapat demikian itu melainkan dengan berdusta, maka itu harus berdusta. Jadi mendamaikan dari mendamaikan nilainya harus berdusta, harus berdusta di sini baiklah. Nah, itu juga disampaikan oleh Imam Ghazali di sini. Nah, jadi ini yang berdusta ini lah. Berdusta ini asalnya artinya berdusta pada konteks keadaan tadi. Berdusta ini salah satu penyebab batalnya pahala puasa. Nah, di antara penyebab batalnya puasa, kalau pahala puasa yaitu berdusta, tapi dustanya karena kayak gambaran tadi nah ini kita ini kan harus berpuasa ya orang yang beriman itu ini pasti akan senang akan menghadapi akan datangnya berpuasa. Tapi mohon maaf nih, orang ada beriman atau imannya tipis mendamar berpuasa datang, wah puasa pulang ya. Nah itu itu mungkin ada masalah nih. Kalau seharusnya senang berpuasa, kalau orang beriman pasti senang ya. Kalau kenapa di bulan puasa itu bulan nanti kita jaga ibarat orang belum berbagi duit, jaga ibarat orang jaga ibarat diumpamakan ke manusia. Bulan puasa itu ada bulan membagi jaga ibarat manusia itu tekanan bulan puasa itu tekanan orang berbagi duit artinya panen lah, ibaratnya bulan panen. Nah, seharusnya kan ibaratnya kalau orang beriman itu karena tujuannya dasar anak selamat dan itu kita katakan pahala ibaratnya di bulan puasa ini dilipat gandakan, ya kan? Otomatis kalau orang beriman pastinya senang. Ada ibarat anak-anak hore, ibaratnya benar pasti gitu. Ya kalau tapi orang ibaratnya kada penanggulan duit, kada tanggulan duit, kada ibarat dipompokan duit tadi lah pahala tadi. Ibaratnya orang membagi duit ramai menghambur duit. Ini rasa biasa aja kalau ini dikiranya apa? Nah, karena ini kada tahu manfaat duit tadi. Karena ini kada tahu manfaat pahala ibadah di bulan puasa tadi. Nah, itu bilang makanya pian kita ingat pas sebenarnya beraknam pas anak-anak ketahuan beraknamnya Allah ini ujiannya luar biasa cobaannya. Nah, cobaannya luar biasa. Tapi orang beriman otomatis kan masalah kumaan tuh. Nah, ini artinya ini siasat ya, maksudnya turun ke kumaan songsong ini. Nah, jangan bikin sebesar mas, ini masih merasa songsong lagi ini masih sembuh. Itu artinya kira lawan melucuk bani. Nah, songsong ini kan naik karena songsong ini bilang pandangan sudah uyuk sudah sadar yang naik. Jangan kasih ibaratnya. Nah, ini jangan mau tabus kumaan. Tapi yang buat yang hadir ini ada apa ya kalau tak bos yang mulai kumaan. Kamu kamu keberkahannya. Ini artinya kan orang yang ini sudah harus sampai dari orang atau bersama sudah ada hal itu puasa artinya kalau kita pikirkan lagi coba kita pikirkan nah memberi rezeki itu Tuhan
Ya kan? Dan menyuruh beribadah pun Tuhan. Artinya kita jangan sampai kita tinggalkan ibadah tadi berpuasa ibaratnya gara-gara beriman mengejar supaya banyak balik. Ya kan? Nah itu tadi ibaratnya mungkin di situ diuji kita nih mungkin jadi kita di bulan tahun ini kita nih semalam kan katakan lah ada ini tahun ini mau ulang diuji oleh Tuhan kayak apa puasa tadi ibaratnya. Nah ini sampai ibaratnya pertama ibaratnya kita jangan sampai kitanya membawa tamus itu kumaan bersama kita ibaratnya pertama jangan kita lawan kalau makan gitu lah ini maka gua membawakan pesan orang harian nah itu maksudnya apa saja tapi orang harian itu loh nah ini jangan gimana itu lah sama aja kita mau orang puasa. Nah ini gitu. Jadi artinya yang hari ini ibaratnya namakan harian ke ibaratnya artinya di pada dua ibaratnya biar tangguran pokoknya ya kalau coba ibaratnya sekira puasa seorang itu jangan tertinggal. Nah itu bilang itu kalau itu orang yang ini itu yakin iman jujur itu kan karena konteks kami di dalil puasa itu atau dalil surat puasa itu kan diawali dengan kata apa? Ya ayyuhalladzina amanu ya ayyuhalladzina amanu ya kutiba alaikumusiyam. Wahai orang-orang yang beriman, kamu itu diwajibkan atas kalian itu apa? Puasa. Jadi kayak apapun berat gawian, kalau orang beriman itu apa? Puasa diutamakannya. Nah itu dia. Ya ada juga orang salah apa? Menyelewengkan ayat ini. Nabi suruh puasa aja orang beriman aja, ada orang Islam aja. Nah itu ada juga manusia yang kayak itu apa? Biasanya orang mengatakan puasa itu. Ini ujarnya Nabi Quran kan Nabi suruh orang beriman aja, orang beriman aja aja, orang Islam aja. Nah padahal kan keislaman itu salah satu Islam itu kan puasa. Nah keislaman orang itu tumbuh dari keimanan. Nah jadi otomatis bila orang menjadi beriman pasti ini melaksanakan rukun Islam. Nah itu kan ini ya mungkin bahagiannya orang yakin bahagiannya semuanya insya Allah kuat ya imanannya adalah mau puasa ya kalau mau puasa Tuhan kita menyuruh. Nah orang namun apa datang dari rezeki lawan kita menyuruh puasa. Jangan sampai ibaratnya rezekinya kita kehendaki orangnya kita pada makasih. Nah itu kan jangan sampai gitu. Nah lalu yang di hadis Nabi itu ada hukuman yang kita baca nih di hadis Nabi itu berbahasa ingin berapa banyak orang puasa. Ini puasa cuma lah artinya menahan lapar, menahan haus cuma tapi apa laisa lahum yang siang ini illa ju'da. Tidak ada yang didapatnya daripada puasanya itu tadi menahan lapar dan haus ini. Nah didapatnya apa dia Nabi? Al-ju' yaitu apa? Ada yang saya tahu ju' dan atas itu apa? Haus dan lapar. Jadi di Nabi apa orang sudah kan puasa sebenarnya. Nah puasa pun banyak itu apa? Nah didapatnya itu cuma apa? Rasa lapar dan haus. Bahasanya kita itu apa? Kada jadi pahala bahasanya. Lah, kada jadi ibadah. Coba ujung lapar dan haus saja. Nah itu. Dan semua hadisnya itu kan apa banyak waru bapak ingin berapa banyak orang beribadah malamnya. Beribadah entah itu tarawih lah, misalnya beribadah malam tarawih entah itu tahajud. Ya, kebanyakan kita biasanya manusia itu tarawih lebarnya lah. Kebanyakannya. Nah, itu apa? Laisa min qiyami ila syahr. Kecuali tidak ada daripada digawinya ibadah malam tadi, kecuali bahasa kita itu cuma dapat beribadah saja. Nah, jadi artinya kita kan otomatis pada hendak ibaratnya puasa kita itu tadi pada hendak mengunjung lapar aja, mengunjung haus saja terhadap orang gitu kan. Oh, yakin pasti kamu ini seorang apa? Orang puasa itu kan hendak ya kalau hendak mengunjung. Nah, lalu kan maulah penyebab orang yang bahu yang cuma dapat haus dan lapar tadi itu apa? Ya kan kita harus ketahui supaya kita hindari, supaya kita jangan tergolong orang yang disebut nabi tadi, orang yang cuma dapat rasa lapar haus. Nah, di antaranya dia apa yang menyebabkan hilangnya apa? Pahala kita katakan pahala ibaratnya atau cuma menghujung haus lapar tadi di antaranya itu apa? Waktu di dalam puasanya tadi itu berdusta tadi. Nah berdusta, walaupun dusta itu kan dibenarkan. Nah dusta kada dibenarkan. Nah dusta kada dibenarkan. Kenapa jadi terjadi dusta? Itu artinya dusta
nang kadang hukum wajib tadi, kadang hukum harus tadi. Kenapa jadi seseorang tuh misalnya jadi berdusta? Pertama, karena ini itu mungkin keimanannya kurang. Kenapa kurang apa? Karena ini itu pada tahu bahwa Tuhan itu mengetahui meskipun ia berdusta. Ibaratnya ini itu pada yakin bahwa Tuhan itu apa? Mengetahui. Coba jangan kita coba dia hendak berdusta, tapi ingat, oh Tuhan tahu kalau aku bilang berdusta, karena itu masalah di akhirat otomatis ada jadi berdusta. Meskipun ibaratnya kita katakan jujur itu sebetulnya pahit. Nah, artinya meskipun dimamainya ibaratnya, nah kita rasakan aja, tapi kita kan masalah di akhirat. Nah, waktu puasa misalnya berdusta tadi lah misalnya, nah itu apa? Puasa kita sendiri apa? Akan ada berujung ibaratnya cuma berujung lapar dan haus. Jadi ibaratnya di kata-kata Nabi kan berubah, kata-kata berubah kan banyak benar adanya. Nah mudah-mudahan kita kada termasuk orang negara itu. Nah jadi artinya intinya nih, selama kita puasa itu kita hindari perbuatan tadi menimbulkan dosa. Nah bila kita melakukan perbuatan dosa ini dengan bahkan sengaja misalnya sholat, nah itu akan menghapus atau menghilangkan pahala ibadah puasa kita tadi. Nah sedangkan kita kan hendak, nah itu secara misalnya secara sah tetap sah, tapi tadi ada diterima maksud kita. Nah itu bilang jadi kita harus hindari benar. Nah melakukan di puasa itu dosa itu semaksimal mungkin kita jauhi apapun perbuatan yang menimbulkan dosa, supaya apa? Puasa kita tadi kadang ujung lapar dan haus juga. Di antaranya biarlah ini tadi kan yang menghilangkan. Kalau mengurangi itu disebutkan kan di antara mengurangi pahala puasa seperti kita, yaitu guring tadi ibaratnya. Nah, imbas sahur, subuh, guring sampai tengah hari. Ini mendengar orang misalnya bunyi, bangun, hanya ke masjid. Karena beli ke masjid, guring pulang sampai asar. Nah, guring benar itu apa? Itu pun mengurangi pahala puasa. Nah, ibaratnya, ya mungkin ada juga kan ibaratnya guringnya orang puasa itu ya ibadah. Tapi maksudnya ada guring kan itu. Ada guring yang artinya kan, guring itu menyalahi yang diatur Nabi itu kan artinya guring juga. Cuma seadanya menutupi lelah. Tadi kan guring waktu untuk lelah itu menjadi ibadah. Guring bertarusan, apalagi misalnya guring habis subuh, guring bangun maghrib. Nah itu bahaya benar ini. Sekali bangun habis sembahyang guring, caranya bangun maghrib misalnya. Nah ini langsung bunyi. Nah itu makan lagi kan. Artinya jangan salah paham kita masalah hadis apa guringnya orang puasa itu ibadah. Artinya guringnya itu artinya guringnya itu menjadi ibadah. Guring nama menutupi lelah. Bukan sudah ibadahnya, guring yang seadanya jangan bawa semua juga. Nah guring waktu itu tadi, nah menjadi ibadah. Guring kaos ibaratnya, sembahyang aja bangun. Nah itu tadi nah itu. Sudah jadi harus kita perhatikan lah ini. Artinya nih, ya bersam ulun, bersam tian lah. Nanti kita usahakan jangan sampai tadi puasa tahun ini kita baru bahujung besar raya, kadang bahujung ayat itu kan lakukan takut supaya kamu itu dengan puasa tadi supaya menjadi menjadi peringkat orang yang disebut orang takwa. Nah, artinya puasanya dilakukan dengan menjunjung juga. Bila dengan menjunjung, tak kunjung tapi kita kan dapat orang disebut orang yang bertakwa. Nah itu. Nah kedua ini mungkin yang harus hati-hatikan. Dan kedua semua hadis tadi berapa banyak yang Nabi orang yang beribadah malam di antaranya sembahyang tarawih itu kadang-kadang dapat pahala ibadahnya kecuali uyuh wara. Mungkin turun setahun buat dia sendiri kan lambat pembukannya. Kita di sini lambat lah, terlambat itu lah. Karena biasanya imamnya undang dia santai itu mungkin imamnya apa mengganang supaya sah sembahyangnya. Ya kalau ini ada juga daerah lain ya pokoknya prinsipnya itu Pak harus berdahulu. Ini pokoknya ini imam bila itu nomor satu apa? Ampih, artinya apa? Cepat banget sembahyangnya. Ini kadang mengganang lagi ibaratnya tumakninah. Ya kalau tumakninah jangan ibaratnya jangan kan kekhusyuan ketenangan, tumakninah tidak ada di dalamnya. Nah tiap hadap jadi ibadah dari
Mun tumanina itu kan entah itu mau ada syarat rukun atau ada rukun juga. Nah, artinya kan harus dilaksanakan itu. Nah, berapa banyak ya orang sembahyang tadi kan mengganang lagi dengan tumanina sembahyang. Nah, cepat kenal sembahyangnya. Nah, itu kan banyak benar. Nah, ini banyak benar kan. Tapi tergantung imam juga, imam yang cepat dia ini makmumnya kamu juga di belakang kan mengganang juga lagi. Ini apa? Nah, ini banyak juga ada orang daerah-daerah ibaratnya nama itu. Nah, artinya kan sesuai dengan ibadah kandang. Jadi berapa banyak benar orang ambil ibadah katakanlah yang tahu ibaratnya ada mau ibadah tapi ujung uyuh orang enggak misalnya. Nah, di belakang tuh pulang misalnya kan. Nah, ini hanya sini anak berdiri misalnya, hanya sini anak berdiri, anak mau salih misalnya, sudah hasil imamnya sudah anak sujud sudah rukuk, saking cepatnya pak ini. Katanya awal yakin bagian sini sama imam standar saja itu artinya kapan mana ada dua kan, ada dua itu artinya menjaga aja. Nah, artinya sama-sama kita, apalagi menjadi imam kalau ibaratnya menjadi imam itu diperhatikan kira-kira makmumnya misalnya banyak mampu makan, cepat, itu tersopan sih dia. Itu artinya sekira ibadah kita itu di antara tarawih tadi sekira bernilai lah ibaratnya dari ibadah itu jujur jangan sampai keputusan warak tarawih ya kapan teman tadi nah 5 menit 2 tahun misalnya nah ini jangan sampai gitu jangan sampai yang dua tadi artinya jangan sampai apa makanya kita kan bulan puasa kan panen sih nah jangan sampai dikira panen sebenarnya ada nah itu kan dikira panen naik sekalinya ada. Nah, itu gara-gara itu tadi. Nah, tidak dapat sekalinya salahnya ada puyuh marah, tidak dapat apa tadi? Siang tidak dapat lapar marah, atau haus, malamnya dapat manggah marah. Nah, itu jangan sampai nah itu tadi lah. Nah, jadi usahakan kita semaksimal mungkin di bulan puasa ini melaksanakan ibadah tadi. Nah, lagi diperhatikan. 2 menit lagi, 3 menit tadi lah. Tadi. Ya ini jadi saya di antara jadi kita nah di antara nama apa ini nama kedua karena namanya itu kita harus hindari terutama di bulan puasa meskipun kali bulan puasa nah, artinya bila kita harus hindari nama kedua di sini karena ya itu kita itu harus memelihara lidah kita daripada menyalahi janji. Di bulan puasa misalnya berjanji kan menyalah berjanji misalnya seseorang berjanji tapi berjanjinya di sini beristilah membatalkan janji. Nah itu pun apa pertama merusak pahala ibadah puasa atau di bulan puasa dan kedua apa itu memang dosa lidah. Nah artinya kan di sini dia nah disebut tadi dusta menyalahi janji karena pulang bahasa kita itu memandang kejelekan orang lah itu kan semuanya dosa ya dan itu salah satu di antara penyebab batalnya pahala puasa. Artinya kalau kita simpulkan merusak pahala ibadah puasa itu tadi itu yaitu melakukan dosa. Artinya tapi jangan juga di bulan puasa aja kan melakukan dosa. Ibadahnya dia melakukan dosa kan ada artinya bulan puasa itu adalah bulan kita latihan ya. Latihan ibadah ini ibaratnya bukti berhasilnya itu lihat imbahnya kena. Nah, imbahnya kena bilanya masih terus misalnya masih cangkal lagi ibadah, berarti berhasil latihan di bulan puasa tadi. Tapi mau di bulan puasa punya cangkal, tapi imbahnya loyo adalah semangat lagi ibadah ya Allah. Asalnya rajin bulan puasa, misalnya subuh, johor, asar, maghrib, isya, malam pulang petang, cangkal mana? Tapi pas bulan puasa itu misalnya artinya bulan masjid itu langgar berarti akan berhasil berarti mana latihan apa tadi latihan di bulan puasa tadi. Nah makanya kan la'allakum tattaqun itu bahasanya supaya kamu apa akibat apa hasilnya dari puasa latihan di bulan puasa tadi supaya ini imbah itu nah tattaqun itu selalu bertakwa artinya imbah itu tetap dari masa ibadah. Nah tetap aja lagi untuk ibadah semangat beribadah tadi. Nah ini artinya itu jadi berhasilnya kita puasa bulan puasa itu hati ibadahnya. Bilanya masih tetap semangat lagi ibadahnya. Nah semangat ibadahnya masih ada lagi sama kan waktu puasa berarti kita itu berhasil berarti latihan kita bulan puasa.
kayak orang nembak juga biasanya sebulanan sudah nembak burung latihan bidik sudah anak terus imbahnya misalnya imbah keluar dari pelatihan tadi imbahnya luput berarti kan apa kan berhasil sebetulnya latihan tadi seharusnya kan imbahnya itu makin berbidik nah dilatih terus nah itu tadi lah ini artinya harapan ulun kepada diri ulun kepada pilihan berataan juga mudah-mudahan ibadah kita itu semaksimal mungkin kita pelihara supaya ibadah kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa Mas? Jadi insyaallah malam ini untuk sementara kita akan kesini, maksudnya kita mudah-mudahan malam Sabtu insyaallah istirahat dulu malam Sabtu karena mungkin para puasa sudah yang kalau puasa sudah jadi selama bulan puasa ulun libur lah berarti itulah ini artinya ulun mengajak teman-teman di sini ada paksaan itu nah ini ya semata di antara salah satu tugas ulun sebagai seorang kalau di pemerintah sebagai penyuluh agama mengajak masyarakat itu supaya diantaranya memakmurkan masjid itu diantaranya nah, kalau tugas di antara teman dasar tugas penyampaian itu lah kan ibaratnya nah itu jadi itu di antara tugas ulun tadi nah itu jadi ya itu tugas ulun jadi insyaallah kita mudah-mudahan panjang umur sehat badan dan tidak ada halangan apa-apa insyaallah kita sambung pulang kan sesudah hari raya itulah artinya mudah-mudahan mengharap kalian dengan semangat bulan puasa semangat melaksanakan ibadah di puasa imbahnya pun tetap semangat melaksanakan ibadah tadi nah kita usahakan jangan sampai yang ibadah menembak itu bulan puasa ada sedikit lagi berarti nah ini gitu tadi. Jadi kalau kita ada selama komunikasi ini ibaratnya ada salah kata atau salah tingkah atau apa namun maulah apa pian tersinggung atau apa mohon kiranya Allah dimaafkan gitulah. Jadi saya kira ibaratnya seandainya ulun habis umur ibaratnya kita ada masalah ibaratnya di akhirat ada bermasalah tadi gitu. Mungkin dulu itu aja yang mau sampaikan kan mudah-mudahan apa yang mau sampaikan selama ini ada manfaatnya bersama diri ulun bersama keluarga bersama kita sama-sama untuk menghadapi kehidupan kita mudah-mudahan kita selamat di dunia dan selamat